Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD pada aspek menjelaskan. Dengan anggota kelompok, Reynata Firos, Rizky Fadila Pane, Sola Ihsani Irfa, Sri Wahyuni Oktavia, dan Tari Gustiana Putri. Menjelaskan adalah penjelasan atau menjelaskan yang berasal dari kata jelas. Berarti membenarkan pengetahuan yang rinci dan akurat tentang suatu subjek, teori atau ilustrasi fakta, gagasan, dan tindakan dasar. Aspek ini menekankan bahwa siswa perlu mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi, dan hal ini perlu didukung oleh fakta dan angka yang sebenarnya. Tahap pembelajaran ini memerlukan penjelasan tentang kebutuhan dan konteks tanggapan yang diperoleh peserta didik. Jika peserta didik dapat menjelaskan jawabannya secara rinci, sehingga dapat membenarkan jawabannya, mengapa benar, berarti dapat dikatakan peserta didik tersebut sudah menguasai tahapan mampu menjelaskan. Penjelasan dapat disampaikan secara lisan atau tertulis tentang mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi yang didukung dengan fakta dan data yang benar dan sistematis. Pemahaman pada aspek menjelaskan berdasarkan prinsip understanding by design dilakukan dengan menilai beberapa kriteria. Kriteria tersebut adalah akurat, koheren, dibenarkan, sistematis, dan prediktif. Yang pertama yaitu akurat. Penilaian dan evaluasi dalam UBD harus memastikan bahwa siswa dapat memberikan penjelasan yang tepat dan benar terkait dengan topik atau konsep yang dipelajari. Untuk mengukur akurasi, perhatikan sejauh mana siswa memberikan fakta dan informasi yang benar dalam penjelasan mereka. Ini dapat melibatkan pertanyaan seputar data atau informasi yang mereka sertakan dalam penjelasan mereka. Berikut ini adalah contoh rubrik penilaian akurasi. Koheren. Penjelasan siswa perlu koheren atau konsisten dalam menghubungkan konsep-konsep yang relevan. Penilaian harus memeriksa apakah siswa dapat mengaitkan konsep-konsep tersebut dengan cara yang masuk akal dan logis. Pemeriksaan koherensi dapat melibatkan pengamatan terhadap alur pemikiran siswa dan hubungan antara ide-ide yang mereka sampaikan. Berikut ini adalah contoh rubrik penilaian untuk kriteria koheren. Selanjutnya, kriteria dibenarkan. Siswa harus mampu mendukung penjelasan mereka dengan bukti atau argumen yang dibenarkan. Ini berarti penilaian harus memeriksa apakah siswa dapat menyajikan argumen yang kuat dan relevan, atau apakah mereka dapat mengacu pada sumber data yang mendukung apa yang mereka sampaikan dalam penjelasan. Berikut ini adalah contoh rubrik penilaian untuk kriteria dibenarkan. Yang keempat yaitu sistematis. Peserta didik dapat menjelaskan sesuatu yang dia dapatkan dengan sistematis dan terperinci. Berikut ini contoh rubrik penilaian untuk sistematis. Dan yang terakhir adalah kriteria prediktif. Evaluasi dapat mencoba mengukur sejauh mana siswa mampu membuat penjelasan yang dapat memprediksi hasil atau implikasi yang mungkin terjadi. Ini berarti siswa dapat menghubungkan konsep atau informasi yang mereka jelaskan dengan hasil yang mungkin terjadi dalam situasi tertentu. Berikut ini adalah contoh rubrik penilaian untuk kriteria prediktif. Terima kasih telah menonton video kami.